Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya,
dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah yang utama adalah cinta kasih. Adalah menarik jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang Farisi bahwa hukum yang terutama dan pertama adalah kasih akan Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budi, serta kasih akan sesama manusia seperti diri sendiri, sebagai hukum yang kedua sama dengan yang pertama. Ketika sedang berkeliling dan mengajar, Yesus diperhadapkan dengan rupa-rupa persoalan dan aturan-aturan. Kenyataan seperti ini juga kita alami dewasa ini. Di tengah banyaknya aturan, marilah kita fokus pada yang utama, yang menjadi payung atau ibu dari semua hukum, yaitu kasih kepada Tuhan dan kepada sesama seperti yang diajarkan oleh Kristus. Ketika diperhadapkan penolakan atas dirinya oleh para pemimpin Yahudi waktu itu, Yesus sama sekali tidak mundur untuk tetap fokus melaksanakan hukum utama ini, agar karya keselamatan yang diembannya bisa tetap terlaksana. Sengsara dan kematian pun dihadapi Yesus, tetapi kasih-Nya akan Tuhan dan umat-Nya tetap berkobar dalam hatinya. Ia menerima semuanya dengan rela
karena Ia mengasihi kita secara utuh. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita pun sering dihadang berbagai kesulitan dan masalah, namun baiklah kita mengikuti teladan Yesus. Bila perintah utama ini kita hayati dengan sungguh, maka kita akan memperoleh kekuatan, keberanian dan kerelaan utuh untuk berani berkorban dan berbuat baik bagi sesama seperti teladan Kristus junjungan kita. Kasih yang tulus akan membuat kita mampu untuk menghargai orang lain, termasuk yang membenci, menolak, bahkan mau menghancurkan kita. Seperti Kristus, kita akan bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan keramahan dan belas kasih. Membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan amarah, tidaklah membawa damai dan kebahagiaan. Sebab kasihlah yang akan mengobati dunia yang terluka karena kelemahan dan dosa-dosa manusia. Mengasihi adalah syarat kebahagiaan. Semoga demikian. Amin.